Shalom Getty Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan kasih karunia Tuhan di hari ini akan jauh lebih sempurna kita nikmati bersama dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh hidup, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah." Getty Family yang dikasihi Tuhan, jika kita berhadapkan dengan sebuah pertanyaan bahwa sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya, tentunya jawaban atas pertanyaan tersebut sangatlah bervariasi. Mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Dan ketika kita diperhadapkan lagi dengan pertanyaan, apakah selama kita percaya kepada Yesus, kita telah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu? Jika kita adalah orang percaya sejati, maka kita akan dapat memberikan jawaban yang benar dan tepat ketika orang bertanya tentang siapa Yesus yang kita percaya itu. Pada bagian ini kita membaca tentang Yesus yang mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Dan para murid memberikan banyak alternatif jawaban kepada Yesus. Ada yang menjawab bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia. Ada juga yang menjawab bahwa Yesus adalah nabi-nabi terdahulu yang telah dibangkitkan kembali. Ayat 19. Kembali Yesus bertanya kepada para murid. Kali ini pertanyaan Yesus jauh lebih spesifik lagi, yaitu, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Bila sebelumnya banyak murid yang berlomba-lomba menjawab, kali ini hanya Petrus yang memberikan jawaban kepada Yesus. Dan Petrus menjawabnya bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid mengenai siapa dirinya berhubungan erat dengan apa yang dia sampaikan setelah itu. Yesus memberitahu tentang segala sesuatu yang akan menimpa dirinya. Dengan kata lain, Yesus memberikan dasar atau alasan bagi semua hal yang akan dia alami, yakni karena dia adalah Mesias dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Penolakan dan aniaya yang akan dijalani oleh Yesus merupakan konsekuensi dari eksistensinya sebagai Mesias. Banyak orang yang menolak hal ini, termasuk para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, karena mereka menciptakan konsep bahwa Mesias berdasarkan pandangan mereka sendiri. Konsep mereka adalah bahwa Mesias merupakan orang yang lahir dari keluarga yang terhormat dan mempunyai kekuatan atau kuasa untuk dapat melepaskan mereka dari jajahan secara fisik. Apa yang dialami Yesus juga akan dialami oleh para murid dan pengikut-pengikutnya. Ayat 23-24.
Keyakinan yang kuat tentang siapa Yesus akan menjadi kekuatan bagi murid-murid Yesus untuk bertahan dalam penderitaan dan aniaya yang harus mereka tanggung kelak. Godly Family yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kita selaku pengikut Kristus saat ini? Sudah jelaskah bagi kita siapakah Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap pengakuan iman kita? Kiranya kita tidak meragukan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup dan yang akan menyelamatkan kita. Dan dengan mengenal Dia semakin dalam dari hari ke hari melalui persekutuan pribadi dengan Dia, kita akan siap membayar harga dalam perjalanan kita mengikut Dia dengan memikul salib. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan hikmat dan juga keberanian bagi kami untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kami dalam mengikut Engkau, sehingga kami benar-benar memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan memberikan jaminan kepastian akan keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.